Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifah Hanita, kelas 8A dari SMP Solo, akan menjelaskan TIK bab 2. Perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi disingkat aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Oxford English Document Dictionary. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasa disebut end user. Penggunaan aplikasi itu ibarat mengemudikan sebuah sepeda. Sebelum mengemudikan sepeda, kalian perlu mengenal apa itu sepeda, bagaimana mengemudikan sepeda, dan memanfaatkan sepeda untuk mengantar seseorang mencapai tujuan. Saat mengemudikan sepeda, kalian harus memiliki tujuan yang jelas dan akan mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan optimal. Misalnya dengan mempertimbangkan jalur yang ditempuh agar cepat sampai, seperti seorang kusir yang perlu mengenal kereta dan kudanya dengan baik. Seseorang yang akan mengemudikan sepeda harus mengenal dengan baik sepedanya. Demikian juga halnya ketika menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah gambar kerja, dan pengolah presentasi. Saat akan menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar dapat mempergunakan aplikasi perkantoran secara efisien, kita perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya. Layanan yang disediakan bagi pengguna dan antarmuka dengan pengguna objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya seperti berikut. A. Aplikasi pengolah kata digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengelola sebuah lembar kerja, worksheet, yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula atau rumus, dan lain-lain. Aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sebuah slides untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain, yang utamanya berisi teks dan gambar dan lain-lain. Setiap komponen atau elemen dari objek utama aplikasi akan mempunyai istilah tersendiri. Objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan mempunyai ciri, dan ciri itu dapat diubah oleh penggunanya. Pada kegiatan yang terkait konsep ini, kalian akan mengenal objek utama aplikasi pengelola utama atau dokumen dan elemen-elemennya. Melalui penjelasan dan eksplorasi yang kalian lakukan terhadap setiap objek aplikasi pengolah kata, kalian dapat terbantu untuk melakukan hal yang sama serta melakukan eksplorasi terhadap aplikasi-aplikasi lainnya. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari suatu tempat atau posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain, aplikasi itu sendiri, atau bisa juga dipindahkan ke aplikasi lain. Untuk melakukannya, dapat digunakan operasi-operasi seperti potong atau salin atau mengangkat, cut, copy, and paste. Pemindahan objek atau potongan objek tersebut bisa terjadi karena ada suatu buffer, yaitu suatu tempat penyimpanan khusus yang formatnya dikenal oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Itulah sebabnya saat membuka jendela aplikasi pengolah kata dan pengolah lembar kerja, kita dapat memindahkan teks dan disalin dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka. Dengan demikian, jendela aplikasi itu adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi selama jendela masih terbuka dan dapat disimpan atau save. Sewaktu-waktu ke media penyimpanan yang menyimpan yang tahan lama atau persistent untuk diakses kembali, objek tersebut akan hilang saat pengguna keluar dari aplikasi dan akan dapat dibaca kembali setelah membukanya dari media penyimpan. Supaya tidak hilang saat aplikasi ditutup atau pengguna keluar dari aplikasi, objek utama aplikasi disimpan sebagai file dengan ekstensi tertentu seperti berikut. A. File hasil penyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format doc, docs, LPS, ODT, atau format lainnya. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah lembar kerja disimpan dalam format XLS, XLSX, ODS, JSP, atau format lainnya. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah bahan presentasi, slides, disimpan dalam format PPT, PPTX, ODP, atau format lainnya. Terdapat juga beberapa format file lainnya yang merupakan objek utama aplikasi
yang lain, seperti contoh berikut. File gambar dengan representasi data berupa bitmap yang disimpan dalam format PNG, BMP, JPEG. B. File gambar dengan representasi data berupa vektor yang disimpan dalam format SVG. C. File PDF adalah file dalam format yang portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun. File teks murni hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format TXT atau HTML, siap ditampilkan oleh web browser. Aplikasi-aplikasi lain akan menyimpan format yang khusus, misalnya aplikasi pengelola diagram mind map, diagram flowchart, dan sebagainya. Setiap format file mempunyai representasi tertentu. Sebuah format dapat disimpan atau di-save menjadi format yang lainnya dengan memanfaatkan pengubah format atau converter. Misalnya, untuk mencegah perubahan sebuah file docs disimpan menjadi PDF karena PDF lebih mudah dibaca di perangkat apapun oleh banyak aplikasi tanpa khawatir formatnya berubah. Fitur aplikasi. Aplikasi dibuat untuk memberikan layanan bagi pengguna. Layanan ini biasanya disebut fitur aplikasi. Walaupun sebetulnya fitur berasal dari kata bahasa Inggris feature yang artinya ciri, dapat dikatakan bahwa layanan merupakan ciri utama dari aplikasi. Layanan yang disediakan aplikasi berupa layanan untuk objek utama kalau terkait file, layanan open, save as, close friends, pasti tersedia. Gambar 3.2 menunjukkan menu atau fitur yang berkaitan dengan objek utama pada aplikasi pengelola kata. Selanjutnya, layanan atau fitur disediakan untuk setiap elemen objek. Hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam aplikasi pengolah kata. Misalnya, layanan untuk mengubah ukuran atau efek huruf akan dapat diaktifkan saat kita memilih sebuah huruf atau sekumpulan huruf. Bagaimana cara mengakses layanan dalam sebuah aplikasi? Layanan tersebut dapat diakses melalui interaksi antara pengguna aplikasi dan antarmuka. Dalam hal ini, bentuknya tampilan dari aplikasi tersebut seperti penjelasan berikut ini. A. Antarmuka aplikasi. Teknologi berubah dengan cepat. Banyak aplikasi baru bermunculan sehingga aplikasi yang sudah ada perlu diperbarui terus-menerus atau sampai tidak dipakai lagi. Oleh karena itu, sebagai pemakai aplikasi, kita harus mudah beradaptasi terhadap perubahan aplikasi. Untungnya, aplikasi-aplikasi dalam sebuah platform yang sama, misalnya Microsoft, Google, Android, iOS, Linux, atau platform lainnya, memiliki antarmuka yang mirip. Aplikasi yang dipakai sebagian besar pengguna saat ini termasuk aplikasi perkantoran adalah pengolah kata, pengolah gambar kerja, dan pengolah slide presentasi. Adalah aplikasi yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Dalam aplikasi berbasis GUI, pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui sebuah jendela atau windows yang strukturnya sangat mirip seperti yang dijelaskan pada materi TIK kelas 7. Aplikasi yang sekeluarga dan dibuat menjadi suatu paket akan mempunyai penampakan yang mirip. Oleh sebab itu, jika kalian cermat, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah bahasa dan aplikasi presentasi mirip atau berbeda serta mengandung banyak pilihan menu yang sama. Menurut kalian, mengapa demikian? Di mata pengguna, selain dipakai untuk berinteraksi dengan aplikasi antarmuka, aplikasi adalah pembungkus objek yang menyediakan tombol, menu, atau icon lain. Jika dipilih atau diketik, objek akan bereaksi sesuai layanan yang disediakan. Satu layanan yang sama dapat diakses dan diaktifkan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk melakukan perintah copy pada aplikasi perkantoran, baik itu dalam aplikasi pengolah kata, pengolah gambar kerja, dan pengolah bahan presentasi. Pengguna mempunyai banyak pilihan cara, yaitu seperti berikut. 1. Menekan tombol papan kunci, Ctrl C. 2. Memiliki menu copy yang biasanya menjadi bagian menu edit untuk beberapa versi aplikasi pengolah kata tertentu. 3. Menekan tombol keypad atau mouse sebelah kanan, klik kanan, yang memunculkan dialog pilihan yang bisa dilakukan dan pilih menu copy. 4. Mengisi apa yang hendak kita lakukan di Tell me what you want to do. Fitur cut, copy, dan paste. Perintah cut, potong, copy atau salin, dan paste atau tempel pada aplikasi komputer saat ini diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang memotong atau cut paragraf dari halaman dengan gunting dan menambahkan halaman lain atau paste. Praktik ini tetap berlangsung hingga tahun 1980-an. Pada saat itu, toko alat tulis bahkan menjual gunting pengeditan dengan bilah cukup panjang yang mampu memotong halaman selebar 22 cm. Jika pada awalnya penggunaan cut, copy, dan paste memanfaatkan gunting pada aplikasi komputer perintah, cut memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpan sementara. Perintah paste akan
Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan.